tua maho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia kiranya menyertai saudara-saudara di dalam nama Kristus. Amin. Sahabat muda, selamat sore dan shalom. Firman Tuhan untuk persekutuan kita hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan menjadi tema kita adalah naposo bulung yang kreatif, inovatif, dan partisipatif. Dan subtema adalah kita sama-sama boleh baca 3-2 ayat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti dari khotbah ini, terima kasih saya boleh bertemu dengan adik-adik sekalian. Saya Kepala Biro Smyrna HKBP. Smyrna itu adalah Sekolah Minggu Remaja Naposo Bulung. Turut bangga bertemu adik-adik sekalian. Saya baru tahu kalau putra-putri Hubang itu sudah putih-putih sekarang ya. Karena saya putra Hubang juga. Saya lah salah satu putra Hubang yang gak jadi putih. Gagal di tengah jalan. Ya, saya merasakan sukacita tersendiri. Apalagi saya lihat ada Amang Pendeta, Inang Pendeta, Parhalado yang turut mendukung ibadah ini. Secara istimewa Ibu Preses kita mendampingi remaja Naposo Bulung. Tepuk tangan untuk Ibu Preses kita. Luar biasa. Dan juga ada beberapa lagu tadi dari resort-resort mana saya lupa. Luar biasa, lanjutkan pelayanannya. Kami akan tetap berdoa dan mendukung. Ingat adik-adik sekalian, tetap dukung pelayanan gerejamu. Walaupun kau akan berkorban dengan waktu, berkorban dengan materi, tapi ingat, jika itu cara Tuhan juga memberkatimu, pertahankanlah pelayananmu. Alani martopa maju hamu tuhamu. Adik-adik sekalian, saya akan upayakan khotbah ini singkat saja. Karena saya tengok tadi ada lari-lari pulang sekolah. Waduh, adung musir na tangis na king. Sabil itu tas na mereka di hurip pun anang tupar tangangan no. Mahuahone kung nama lerawin. Tapi saya pastikan bahwa kehadiranmu tidak ada yang sia-sia di gereja ini. Amin. Saya pastikan itu. Percayalah. Lalu teman-teman, yang pertama sekali dalam tema ini kita diingatkan untuk 3 hal. Kreatif, inovatif, dan partisipatif. Kamu tahu nggak kreatif itu apa? Orang yang kreatif tidak akan pernah mau seperti apa dikatakan oleh orang lain. Muladong jol mamadok tuhita, nautoanon molenna. Kamu akan bilang ikom maloa mulai borngin. Itulah inovasi. Maka kedua hal ini tidak bisa hilang. Masa muda saya di Litong Nihuta, saya masih ingat. Kelas 2 SMP saya sudah masuk Naposo Bulung. Saat itu saya marmadar-madar, lalu marsalawar pendek karena ngalina luar biasa itu nemi. Daku boto si borong-borong bikudo pe minyak makan dang bera. Alanga moho be cuacan wangi son
ati pe umohop do pangalahon di Zolma. Saya ikut itu dan ingat, saya belum tahu mengucapkan bahwa saya ingin jadi pendeta di zaman itu. Belum. Sampai saya SMA ikut terus dalam persekutuan. Walaupun saya sekolah di luar daerah. Tapi dari SMP saya sudah masuk ke Rena. Marsalawar pedek banyak koma. Tapi setelah SMA mulailah saya marguru pakai salawar gajang. Alang adok bereng-bereng iba guys. Rupanya nggak mau dia. Mulai sininggung wasa hepok naposona teh. Tapi nggak apa-apa lah. Lalu kreatif ini dikerjakan dengan cara tidak main-main, tapi serius. Makanya begini, kamu suka menjadi pintar, jawab. Kamu tahu. Lalu berikutnya, kalau kamu tidak kerjakan menjadi orang pintar, sampai boleh portibion atau nama kita terus. Maka kadang ada orang begitu toh. Orang tua banyak yang begitu. Nazono buru. Natelu tetara daun. Nah itu kegagalan masa lalu, jangan bawa sekarang. Begitu. Kalau memang kamu berpikir ada sesuatu yang harus diperbaiki, kreatiflah kamu. Saya selalu bilang begini, ingatlah, wajah tidak akan bisa diubah bos. Gak usah capek. Unang loja hamu apalagi karena buruk mengubah wajah. Tangong lapatan ni. Berubah pebu wajahmu paling sen nabi rong tunabotar. Ipe holabu hidup. Rukung satu benotor marjitong-jitong dosbi. Perubahan apa itu? Maka kreatif itu lebih kepada untuk apa kamu nanti suatu saat. Kreatif itu lebih kepada masa depanmu itu nanti suatu saat apa. Kreatif itu lebih kepada apa yang menjadi pegangan hidup Anda. Lalu lanjutkanlah itu dengan inovasi. Inovasi adalah usaha mewujudkan kreativitas itu. Dan yang terakhir dibilang apa? Partisipasi. Boyno zolma malo, boyno zolma pistar, boyno jago karejona, suku-sukun, partisipatifna, marlapata do. Ini sering saya bilang bahkan di khotbah-khotbah saya di YouTube. Kedamur lateu. Dan kita dahamu. Amang Tuhan. Kenal apel. Isinahya mamereng letiu. Tulu nama. Ale usuku majuhamu. Molo adong remaja na poso na soman lapatan, na otoan, na jugulan, na jahatan. Idok mezolma. Kok mereka tahu? Aduh. Tahu kau letiung itu kenapa dibilang zolma letiung? Dengar baik-baik. Letiung itu buahnya itu cantik sekali. Seneng nyalang gu letiung mo. Alay ngo dak kaya lang zolma letiung. Hola baga ideo do late. Alay gunana dang adong. Maka hati-hati kamu. Saya khawatir itu di rumah. Selain kau tidak mau bantu bapak mama, tidak ngurus adik-adik, di sekolah bermasalah, ke gereja tidak pernah, suku-sukun dalam situasi ada nggak pelapatanmu? Nanget, sudah arwah lagi sung, enggak, nepu dia aku berek, suka-suka Itu yang paling penting. Dan ingat baik-baik, bukti bahwa seseorang kenal dengan Tuhan, dia akan marlapatan sama orang lain. Jadi adik-adik sekalian, hati-hati, jangan sampai bapak mama bilang kamu zolma. Bagus. Sudah zomadok, dau-dau ma zolma lateung, toloma. Pukul bahu sebelah kanannya, Daud unang latiungo kita dah sudah 3 empat.
Gantian kiri. Bagus. Holani pe buat kamu zamitaon ngaboya ameno. Mulai suku babakmu aro nakin zamita. Hobe baba unang letiu mo. Artinya ingat manusia dicipta untuk berguna. Manusia dicipta bukan jadi barang mainan, tapi harus punya makna. Itulah partisipatif. Lalu inti yang diminta persekutuan kita ini, adik-adik sekalian, hadirlah kau dalam setiap pelayanan remaja Naposo Bulung gereja kita. Kau menjadi anak HKBP tidak kebetulan, tapi kau ada di sini adalah keputusan Tuhan terhadap dirimu. Pergumulan saya secara pribadi bukan hanya sekedar karena saya kepala biro HKBP untuk remaja, pemuda dan sekolah minggu. Tapi saya melihat akhir-akhir ini makin banyak, apalagi di masa digital ini, makin banyak generasi bangsa ini, atau mungkin generasi gereja ini, yang bahkan hilang di tengah-tengah arus digitalisasi itu. Maka hati-hati. Naposo Bulung, kamu tahu itu asal katanya dari mana? Bulung-bulung Naposo. You know bulung? Yes. Saya mau tanya, bulung-bulung itu ngati gilok-gilok waktu muda kah atau setelah daun itu kering? Molarong gilok-gilok na mengalangi bulung-bulung naung koring, naung marsahi di gilok-gilok. Artinya begini, kehadiran digital ini bukan hanya peluang menjadi maju, tapi juga penjara yang mematikan Anda. Maka tolong adik-adik sekalian, belajarlah. Kalau tadi kreatif inovatif berpartisipasi, isilah mediamu dengan 3 hal itu. Kamu kreatif di situ, kamu inovatif di situ, dan kamu partisipatif. Kalau bulung-bulung Naposo adalah tantangan, maka hidupmu lah yang harus memenangkan tantangan itu. Tapi hal berikut yang mau saya pesankan, tolong Anda jangan mau dikuasai oleh handphonemu itu. Survei mengatakan 8 jam 1 hari manusia harus bersama handphonenya. Tunjuk tangan yang belum punya handphone. 1, 2, belum punya. Yang belum ya Buru? Yang belum. Tunjuk tangan yang belum punya. Masa yang di belakang belum? Hei, ngebel gahu biarin na. Nah, uri perumar tudu ama mane pudian. Oke, boleh ya, Mak? Hanya 2 orang yang tidak punya handphone. Sabar ya, Buru. Tenang kau. Nanti minta sama mamanya masing-masing. Dengar baik-baik. Ketika dunia ini belum disetir, belum dipengaruhi oleh zaman internet, dunia juga baik-baik saja. Dulu kita bertelepon sama orang tua hanya sekali sebulan dari telepon umum. Hubungan saya dengan bapak saya baik-baik saja. Hoarong nuai kempongmu nama olah kululuan. Di mana kau nak simpang, Mak? Lau mana? Enggak ada di simpang sih. Simpang satu lagi, Mak. Lau tuh sih. Enggak adanya di simpang ini, Boru. Ini kami, Mak. Yang mau dibikin simpang ini, nem sih. Puasa dung lam adong handphonemu, lam mau urusan. Hati-hati. Sidaliamu lam kudang. Terus OTW. Kalau lama kali kau pulang OTW. Sampai 2 jam kau OTW. Kalau sudah 2 jam, itu bukan OTW, OTO. Apa itu OTO? Unang bolang mado oto. Sopan kau sikit. Sekali lagi, ketika dunia tidak sehebat sekarang tentang internet,
dunia baik-baik saja. Saya harus terima kiriman dulu. Waktu saya kuliah, harus saat itu namanya Wesel. Belum ada transfer. Dulu kita minta foto itu 3 bulan baru nyampe. Pacar kita di Sulawesi. Maka surat kita mengatakan, ayang. Ayang. Jangan dong tuh dihami ayang. Orang pada ayang. Apa saya bilang? Itu di situ kita belum abang adik. Bukan kayak kau masih SMP sudah papi mami. Gak ada malum. Kita minta foto dulu. Kirim mah jo foto mi. Kau. Balasnya itu bukan langsung dikirim. Apalagi dibilang, tuh dia benomui itu. Bayangkan prosesnya. Kau sekarang, diam-diam kau bisa dipoto. Slik. Dicari nomor WA. Lalu dia katakan, kau yang tercantik tadi untuk PHD Naposomong ini. Maka saya mau, adik-adik sekalian, jangan gantikan Tuhanmu dengan mensosmu. Amin. Mulai saat ini kau belajar banyak berpisah dan bercerai dengan handphonemu itu. Saya juga pemain medsos, bos. Facebook saya ada 7 itu full semua. Maka itu ada kurasa itu puluhan ribu itu di daftar tunggu, saya tidak bisa konfirmasi. Saya punya fanpage. Itu yang ke-8 lagi, masih di Facebook. Itu followernya masih hampir 4.000. Saya juga punya Instagram. Itu masih hanya mungkin 4.000. Saya punya YouTube, itu mungkin masih 30 hampir menuju 37.000. Tapi ingat, saya tidak akan gantikan Tuhan saya dengan itu. Lau modom dan boy modom martang yang doh. Dan boy modom dung martang yang dong se. Disinilah ketahuan pangalahom satu-satu. Dung martanginya ko dan boy modom mamu se jamaho. Malum ada. Ini sudah bahaya. Kau tidak bisa tidur, handphone duitio. Kau pancing-pancing pula orang. Mama-mama juga ada begitu. Kenapa ada mama-mama memosting sendiri di rumah, anak sekolah, bapak kerja sendiri di rumah. Kau ngundang orang. Apalagi kau bikin sudah jam 12.50. Mata belum terpejam. Kau mau apa? Karena akan ada 2 komentar di situ. Kalau yang perempuan yang memosting, laki-laki yang mengkomentari akan menjadi perasaan dokter di situ. Apa yang dia bilang? Amin dulu ya, Dek. Atau dia bilang apa? Perasaan. Apa kau pikirkan? Ini minta dibahas dia itu. Lalu dia inginnya berlanjut. Aku gak memikirkan apa-apa, bang. Dijawab. Gak mungkin, Dek. Wah, bahasa musul berpikir. Lalu yang kedua, akan ada orang bilang, jaga kesehatanmu, sotung mati ho. Maka itu juga akan kau maki balik. Itu bahagian dari khotbah kita nanti teladan dalam kata-kata. Maka tolong adik-adik sekalian, kau jangan menipu di medsos itu. Malam ini tidak ada postingan kecuali pengalaman persekutuan kita pada saat ini. Setuju? Yang setuju tunjuk tangan. Yang tidak setuju tunjuk kawannya. Siapa kira-kira nanti malam ini yang memulai kejahatan ini? Itu yang perlu Anda isi di sana. Kenapa gak kau bilang saja di medsos itu? Yang pertama, foto jo makmu naung keributi. Foto jo bapakmu naung martau las niari. So you say, bapak gajang umurmu. Alaniau martau muda kok.
Inongga jang umurmu. Alani kau maru tak kau tunamorai. Kenapa bukan itu yang kau kerjakan? Lalu bilang hari ini, mau liate, rab doa inang pareses, rab doa amang toho, rab doa inang situa. Ini kau posting di media hanya persoalan pribadi. Dan kau sedang butuh pengakuan di sana. Jangan, sekali lagi jangan. Itu, handphone itu hanya seru-seruan. Yang kedua si panggaron. Saya baru tahu ada bahasa di medsos memanjakan lidah. Aholan ala nama ngalang bak minisigomu. Memanjakan lidah. Tulubang amo sen-sen dorakur memang. Ayo dong ini nota dong delay pemanja. Ya hati-hati. Dan yang paling jahat saudara tahu. Kau tidak gereja. Tidak masuk naposo bulu. Tapi hari Minggu postinganmu yang paling besar mengatakan selamat hari Minggu besti. Tuhan nami. So finally, biarkan medsos tahu bahwa kamu semua adalah anak baik-baik. Biar medsos tahu bahwa kamu adalah anak-anak berprestasi, baik yang masih sekolah atau bahkan yang sudah tinggal di kampung. Adik-adik, kalau kau nanti tamat sekolah tinggal di kampung, jangan ragu. Orang pergi merantau itu mengejar rupiah, tapi tinggal di kampung juga bisa mengejar dolar. Kau jangan berkecil hati di situ. Contoh, siapa di sini yang cita-citanya jadi tukang beca? Tunjuk tangan. Siapa di sini yang cita-citanya semua becaknya mulai dari Dolo Sanggul sampai Sibolga? Oh gini. Olo doho mulia dek kedua tupar tiga goreng. Olo doho muli tupar goreng nas di Sumatera Utara. Ngerti maksudnya? Mengerti? Ke kota pergilah mengejar rupiah, tapi tinggal di kampung juga mengejar dolar. Kamu harus percaya diri, bos. Pahat bisa pilih 500. Kenapa tidak? Aku benar-benar madoksoni ala anak ini di istriku doa wakanggi. Awan siap udah. Sempat hidup juga dalam kemanjaan keluarga. Tapi semua juga tak ada arti kalau personali kita belum selesai dengan diri kita. Boy, membeli 3 kubere. Molo namo doho dok silahkan ada. Tang masalah. Tak pola usuran nong idungoi. Paling do usuran nong calo pendetatan isi nama dodo ipoti babel gabuin. Oke. Sekarang kita masuk ke poin 3. Masih muda tapi sudah teladan. Bos, jangan main-main dengan umur. Sekali lagi, jangan main-main dengan umur. Masih muda tapi sudah teladan. Dan saudara tahu bagaimana Paulus dengan keras mengingatkan Timotius. Jangan seorang pun menghinamu, jangan seorang pun merendahkanmu, tapi kau harus jadi teladan. Teladan itu sudah layak menjadi contoh. Teladan itu dia tahu mengerjakan sesuatu dengan benar. Teladan itu tahu tidak hanya sekedar ngomong, tapi juga melakukannya dengan baik. Masih muda tapi sudah teladan. Saya yakin adik-adik sekalian juga harus mampu. Molo sopar minggu be papa doho oma. Ingot mada. Ala diberi ko burju itu. Ala diberi ko burju anggi. Partangi yang muse. Yakin do bapak mi pe bui rubu balani ho. Unangat tong mulai siapa aon. Seperti yang anut satu jawab bapak oma, hutul jawab dua. Nah barzolo tuh bapak, ane tua ho. Au
utusan direbat. Bukan begitu. Tapi saya percaya keluargamu juga akan dipenuhi berkat kalau kau sudah anak jadi baik-baik. Saya yakin keluargamu akan terbangun kalau kau yang di masa muda ini sudah jadi teladan. Sekali lagi saya bilang tadi, jangan main-main dengan umur. Karena anak-anak muda tidak mau jadi teladan. Dia pikir dia bisa mengundur waktu. Ada kalkulasi, ada simulasi seperti ini. Kira-kira umur manusia itu hampir sama dengan waktu seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin itu umur 0 sampai 10 tahun. Ada di sini? Gak ada. Hari Selasa adalah 11 sampai 20 tahun. Siapa yang hari Selasa? Hari Selasa. Kurang nih hari Selasa. Aka punguanina Selasa marah dua. Lalu hari Rabu, umur berapa? 21 sampai siapa yang hari Rabu? Jangan malu-malu. Sekarang turun tangan. Umur berapa? 31 sampai siapa di sini hari Kamis? Tangan dong hari Kamis. Oh iya, si Toto Persinet Dobio. Sekarang hari Jumat. Umur berapa? 41 sampai siapa di sini hari Jumat? Saya. Sekarang hari Sabtu umur berapa? 51 sampai siapa di sini hari Sabtu? Sekarang hari terakhir. Umur berapa? 61 sampai 70. Itu sudah habis. Tapi Pak Pendeta, masih banyak yang masih hidup di atas 70 tahun. Iya, dia sudah pegang tiket itu. Hanya keberangkatan masih ditunda. Percayalah. Hatani di mata adui. Olah di 70 tahun do umur nabi. Molo tunggu yaki hami pe. Lo bisa nih. Bunga-bunganya adalah sudah menjadi penderitaan. Tapi ingat, tidak ada keputusan Tuhan bahwa umur harus berakhir di hari Minggu. Hari Selasa juga mau dihentikan, bos. Mengerti? Jangan main-main dengan umur. Tidak ada yang menjamin kamu hidup sampai tua. Walaupun itu akan kita mohonkan kepada Tuhan. Tapi masa mudamu jangan sia-sia. Banyak sekali di masa muda kita minta untuk pelayanan. Itu melayani mau itu. Apa sodo beda. Itu pelayanan apa sodo beda. Dung metua ngamar sahib be. Aman tanya ko juga sama elum. Oh lo piau nak. Dak sangat be. Ngehabis. Memang mati sudah zolma. Tidak ada kepastian dari Tuhan. Sampai hari apa kau sanggup menjalani hidupmu. Tapi ketika detik ini masa mudamu jadi teladan. Pulang dari sini. Berubahlah dan jadi teladan. Siap? Siap? Siap. Goy cune sapenge. Muba mahita. Tolobat. Gantian. Baik. Cukup, sedikit lagi ya. Yang berikut apa yang dikatakan menjadi teladan? Kata-kata. Kamu tahu saya umur kelas 2 SD. Semua sekampung saya itu saya sudah fasih martutur. Saya sudah fasih martutur. Kelas 2 SD. Setiap orang yang lewat. Tulang. Harusnya tulang.
Horsang baru kelas 2 SD. Hors bapak, hors apara kelas 2 SD. Saya sudah terdidik. Ho, mana boso bulung? Olah sada lo partuturo ni boto. Iban. Bago, ya mang. Sebo apa ke bitila kita oh. HP ngaya lusi itu ani. Iya tulang. Ngain na, iban seina. Ini na boso bulung banyak begitu toh. Ngai tulangi holai, olo beremu. Unang kami rokon, mari to aja lah. Unang pas ada. Teladan dalam kata-kata. Saya yakin Tuhan sengaja menciptakan telinga 2 supaya kau hati-hati mendengar. Saya yakin Tuhan menciptakan mata juga 2 supaya kau hati-hati melihat. Tapi ketika Tuhan ciptakan satu mulut, itu juga artinya supaya kata-katamu lebih berhati-hati. Ini ada saja kadang dia tidak tahu apa-apa, tapi lebih-lebih dia dari menteri penerangan. Masih muda tapi memaki sudah ngeri. Bayangkan memaki. Dengar ya. Ini orang Batak semua. 7 tangan yang tidak Batak. Ada Nias misalnya, Jawa. Semua manusia ini. Dengarkan. Bahasa songono kalak Batak. Saloak-loak namar bahasa Inggris. Alai khusus memaki-maki ikut di boto bayo. Itu kalau mulut sudah berbahaya. Sa oto-oto nizol mamar bahasa Indonesia, ale yang gomar hata kotor lancar duit. Itu kalau mulut tidak dipelihara dan bisa menjadi teladan. Lalu dalam ayat ini dikatakan remaja pemuda, tutur katamu sudah harus menjadi tutur kata yang digarami. Horas nat tulang, horas itu. Begitu juga kamu mengajak remaja pemuda untuk persekutuan berikutnya. Kata-katamu harus sudah menjadi kata-kata yang benar-benar menunjukkan iman. Roham itu dah, pertanyaan kita dah, bulan Naroda. Roham itu dah, pertanyaan kita dah, hari Sabtu. Mulai Rom itu hari Jumat. Itu dia dari Jumat. Tuh kita berzulu. Hata nasiniraan. Kawan. Saya yakin caramu melawan ayah ibumu dengan kata-katamu sekarang jauh lebih sadis dari kami dulu. Dulu kita melawan orang tua hanya bisa diam. Hanya bisa diam. Tidak ada di zaman saya. Kalau ditampar bapak, ditampar ibu, kita berani jawab. Saya tidak tahu apakah saudara sudah tonton itu di YouTube. Dan itu kemarin viral juga di TikTok. SD mama saya guru saya. Sudah tahu mama saya matematika, saya mata pelajaran paling benci. Tapi setiap pelajaran matematika konau contoh. Malu lah, bukan begitu. Karena teman-teman, anak guru na otowain tekan. Kopi anak kapung lo ago. Kira-kira begitu. Dan suatu saat saya benar-benar dipermalukan di depan kelas. Dulu kita punya balobas panjang yang besar itu. Itu yang seperti mirip sordak. You know sordak? You know sordak? Bayangkan sordak itu ke kepala ke setiap ihurbitis. Kita sudah marah, tapi kita hanya berani diam dan tak berani menjawab. Kau sekarang kata-katamu banyak melukai ayah ibumu. Dilarang remaja naposo bulung untuk berucap kepada ayah ibu dengan mengatakan ngabelga omada, gayam mabelga. Mangat dilihat dupi, minum lihat dupi. Baju itu hordope, si batum itu hordope, baju gereja itu hordope. Pasang-pasang saya udah besar mah, dihana belga, loak ngabelga loak. So hati-hati. Kata-kata itu sangat menyayat pilu
hati ayah ibumu. Walaupun itu juga banyak pengaruh tontonan digital dan sebagainya. Jangan ya adik-adik, jangan. Jangan kerjakan itu. Kata-katamu kau sudah harus teladan. Coba nanti ketika dipanggil, jangan sampai kau dipanggil 2 kali. Jangan sampai harus disuruh. Tiur, oma, pemasuk manukan, masuk sendiri rondongan emang. Pemasuk angsan, masuk sendiri di rumah. Ubah aja rondoko, mati sendiri rondongan oma. Ini masih dari kata-kata. Maka saya sering khotbahkan ya, dengar baik-baik. Betapa beruntungnya yang bisu tak bisa bicara. Karena lewat mulut dia tidak pernah memaki dan melawan. Betapa bahagianya orang tuli. Karena dia tidak perlu kau lagi ngomong-ngomongin mamanya. Betul? Betul? Toho. Jangan bilang aku sudah besar mak. Apalagi ketika kau banding-bandingkan bapakmu sama bapak orang lain. Itu kau loah gitu. Bapak, kadang aku sudah ngamar handphone 5G. Songoni sih, anak yang kapungi. Terus mantu apa serang kapuk ke bapak? Itu akan menyakiti ayahmu. Sotung los JP umur nih, ala nih pangalaho. Lihat kamu so, ai tio. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Kata-katamu penuh kasih. Jangan hambar. Ya coba nanti kalau dipanggil tiur, iya ma. Ngelu jauh ma. Ndapol ma. Sona berjuho, limpul ma. Oke, intinya adik-adik, kata-katamu harus jadi teladan. Sekecewa apapun kau dibuat orang, kata-katamu harus menjadi kata-kata firman. Kalau malam ini ada perempuan yang dikecewakan laki-laki, senyumlah memberangkatkan dia. Dan bilang sama dia, saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saya lepas dari jeratan singa yang lapar. Bilang begitu. Harus begitu. Ya, kata-katamu harus menjadi teladan. Saya sudah hampir 1 jam kita selesaikan cepatlah. Ya, saya senang melihat kreativitas pemuda-pemudi. Dan saya bukan karena kepala biro selalu mendukung remaja pemuda. Doakanlah seumur hidup saya. Kalau perlu, saya akan menghabisi hidup saya untuk remaja Naposo Bulung selama saya ada di HKBP. Itu sudah janji saya. Maka saya melayani remaja pemuda bukan diperintah oleh jabatan, tapi saya diperintah oleh panggilan, oleh amanah. Maka di mana-mana saya sering berantam di gereja yang saya layani. Karena menurut saya sekolah minggu remaja Naposo Bulung lah gereja yang harus bangun dari tidurnya, supaya kau terbangun menjadi calon-calon pimpinan masa depan di gereja dan di bangsa ini. Dan itu saya serius. Nah makanya, tapi jangan kalau gereja sudah serius kau pula tidak serius. Itu hanya selingan, saya tiba-tiba ingat. So yang pertama teladan dalam kata-kata. Yang kedua, ini lebih berat. Laku ingat, ujian dari kata-kata sekarang dalam perbuatan. Karena pada akhirnya kata-kata manis akan menjadi racun yang mematikan kamu dan siapapun yang mendengar. Kalau itu juga kau tidak lakukan. Ini kekristenan serius, tidak main-main. Maka remaja pemuda tidak hanya remaja yang verbalis, bukan hanya kata-kata. Makanya tolong, akanggi sotungoloho butong alani kata-kata indah dan pantun.
Itu di mana suara itu? Oh, di sininya? Aku pikir di luar, silahkan. Udah di mana tadi? Jangan dibawa dia keluar, biarin. Dengar, kata-kata manis juga akan menjadi racun ketika itu kau tidak bertanggungjawabkan baik-baik. Sudah kau tengok sekarang di siaran televisi, Rocky Gerung yang dengan garang mengatakan presiden, kepala negara itu bajingan, tolol dan dungu. Akhir-akhirnya minta maaf. Kenapa dia tidak bisa bertanggungjawabkan? Begitu juga orang yang memaki dan sebagainya. Begitu ditangkap polisi, hilaf pak. Menyesal? Sekarang dalam tindakan, tolong jangan dikenyangkan kamu dengan kata-kata yang romantis. Belajar kamu dengan kata-kata dan fakta. Saya hampir tidak pernah memuji pacar dan istri saya sekarang, karena aku pikir itu tak berguna. Hei para wanita, unangi torsahat tu pinggolmu lebar ni senyummu, mulai doko bidadari. Hei, ini itu bidadari apalah kau? Itu penipu itu. Kalau memang kau dianggap bidadari, kehadirannya juga benar-benar seperti mendatangi bidadari, baru betul. Apalagi dengan ayat-ayat firman, apalagi dengan perintah-perintah Allah. Tidak ada satu kata dalam Alkitab, kau hafal ini Alkitab cukup, tidak. But you know, you have to do. Kamu tahu dan kamu harus lakukan. Ada 3 yang harus Anda ciptakan membangun kepribadian. Yang pertama knowing, yang kedua doing, yang ketiga habit. Knowing, doing, habit, semua. Knowing, doing, habit. Tahu, lakukan, kebiasaan. Tahu, lakukan, biasakan. 3 ya. Tahu, lakukan, biasakan. Kau juga harus seperti itu. Dan orang Kristen banyak, saya sendiri sebagai pendeta, saya juga dididik oleh firman ini. Karena apa? Hari ini saya ada di Siborong-Borong, besok saya di Silindung, minggu depan saya di Medan, minggu berikutnya di Samosir, minggu berikutnya di Dairi. Kadang saya berpikir begini, Tuhan, ini mana? Ayo holan namar jamitai nama terus. Memang inna. Suku-sukuku Tuhan. Adiga dulu ulah honokon. Terotu ate. Bahwa ni jamita kok tunggu leh. Ini mana? Saya juga merasa terdidik seperti itu. Karena anak-anak muda yang mengerti teori, yang mengerti materi, tapi jangan sampai itu tidak sampai kepada perbuatan. Saya punya cerita begini. Setelah binang situ nami situ majodoh ate. Roma napo sebelum ngotu jabu ni situ. Inang, tangi aku so inang. Oh, itu. Amardu sawinang situ. Pos roham. Saya saun itu hateru na burju Tuhan Yesus nunga mate mana Golgata. Durus mudar nama nobsi tadok manobsok. Halai inang situ lemah biar do moloingo dosaki. Tenang maho itu. Diot Tuhan itu ho. Ho dihot doh. Ayah haroi uleho ini mana. Mana komanu kau inang. Apalah manu do itu ina situ. Tenang ko itu tenang. Terus masih tuh, manu ngisi tak kohin itu, manumu. Itu terus itu, bere naso asero, pergi kau, di mana? Sekarang Anda ditantang berbuat baik. Sekarang Anda ditantang melakukan apa yang kau tahu dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 20. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bahkan kalau perlu kau tahu usah ngomong, tapi kerjakan baik-baik. Kalau perlu kau tidak usah bicara apa-apa, tapi kau sudah kerjakan dengan baik. Ingat, kata-kata pada akhirnya diuji dalam perbuatan.
Jadi tolong jangan dikenyangkan dengan pujian, puja-puji, dikenyangkan dengan kata-kata romantis. Saya bingung memang, oke lah saya paham orang Batak itu seniman. Tapi ketika sebuah lagu mengatakan, Adboy di antar dungdungau. Terus so, sirumodang bulat tulahi. Sudah tahu dia nggak bisa didungdung. Ada lagi. Aduh karena hula au suga ni boy hula ngai pe tau tu langai sama opus. Kau usah lagi dalam hidup ini nggak bisa begitu. Ya, warsik pe tau tu lagi arsik. Ni macam mak nepeti tegi apa keluarga. Oke, yang saya maksud kerjakan ya adik-adik sekalian. Kamu dengarkan khotbah ini, kerjakan. Kamu bersekutu di sini bersama-sama kita bersuka hati, kerjakan. Mulai hidupmu dari detik ini dengan sesuatu yang baru. Sekali lagi, mulai hidupmu hari ini dengan sesuatu yang baru. 3 ya. Mulai hidupmu dengan, sekali lagi kuat, 3 ya. Harus pulang ke rumah tolong tunjukkan perubahan. Di sekolah harus kau tunjukkan perubahan. Biar mama bapakmu nangisnya yang selama ini menangisi kenakalanmu, menangisi kejahatanmu, tapi tiba-tiba tangisannya adalah tangisan berkat melihat perubahan anak-anaknya. Tugasmu harus itu. Molohiaro tangis natorasmu reko. Tugasmu mulai saunari ikut tangis sama mialani lasmi rohana mamerek perubahanmu. Harus begitu. Lalu yang berikut, kata-kata perbuatan sudah, kasih dan kesetiaan. Motivasimu apa? Saya berkhotbah di sini dengan motivasi panggilan. Kau duduk di sana dengan motivasi panggilan. Kau duduk di sana dalam motivasi pelayanan. Kita hadir di sini dengan motivasi Tuhan. Di luar itu tidak ada. Karena bisa saja orang mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, tapi hatinya adalah binatang. Maka sampai dengan hati yang paling dalam, yang memerintah kau berkata-kata, yang memerintah kau berbuat, ada motivasi cinta yang luar biasa di dalam Tuhan. Maka adik-adik sekalian tolong, yang sudah punya pacar tunjuk tangan. Ke bawah. Tunjuk tangan dulu yang sudah punya pacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gak apa-apa. Pacaran itu bukan sesuatu yang tabu dibicarakan, tapi kau harus arahkan itu dengan motivasi cinta Tuhan. Hei kawan, unang dungarok kale mula-mula aku di sekolah. Harus motivasi paroha. Makanya tadi saya bilang, kalau yang sekarang dekat samamu tak berdampak lagi, selesaikan itu. Sono doa bang, Omai tak perpu di pasupang dah. Puasa, lam lili kita mardongan lembu ruang goin. Contohnya, suatu kita kok kandung dah. Harusnya saya hadir dalam hidupmu. Tak ada alasan lain kecuali Tuhan. Kasih, itu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Kau juga menyayangi orang lain. Tak ada motivasi lain selain kasih Tuhan. Maka tolong adik-adik sekalian, berdoalah, menikahlah dengan anak-anak pelayan. Amin. Arahkan dia. Bang, kalau kau tidak gereja, ingat, saya tidak main-main. Main-main apa, Dek? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa apa, Dek? Kau kan berasal dari Tuhan. Iya, Dek. Kusuruh kau diambil lagi. Bang, memang kita sudah sama. Kita sudah akrab.
Tapi saya mau kekuatan yang ada di antara kita adalah motivasi cinta Tuhan. Maka saya mau setelah perjalanan ini kita awali di tanggal berapa sekarang? Hamna? Di tanggal 12 ini saya juga mau buktikan bahwa abang semakin dekat dengan Tuhan. Sebentar saja abang meninggalkan Tuhan, sebelum Tuhan tinggalkan kamu, aku juga akan meninggalkanmu. Mulai tiup tangan nih. Kenapa? No, patut jamai. Tapi intinya begitu. Motivasi. Coba tolonglah orang dengan motivasi. Ini motivasi orang sudah gila-gila sekarang. Saya pernah melihat sebuah postingan mama-mama. Dia minta doa dalam Facebook. Oke, nggak masalah. Apa dia bilang? Buruku sakit besti, tolong doakan. Lalu dipotolah anaknya yang sakit ini, fotonya cuma satu. Foto mamanya itu 15. Isi lo nomor sahid. Oh mana yang roman dadadahi? Motivasi itu adalah dorongan dari hati yang paling dalam. So, saya mau adik-adik sekalian dalam hidupnya seperti itu. Pintarlah kamu bukan soal mengambil hati guru dan dosen, tapi pintarlah kamu di sekolah dan perkuliahan karena ada motivasi cinta Tuhan. Baik-baiklah sama bapak ibu karena ada motivasi Tuhan. Sebab kau ingat firman Tuhan, orang yang menghormati orang tuanya akan dipanjangkan umurnya. Selesai. Jangan baik-baik kalau ada maunya. Jangan. Karena banyak orang begitu. Dia mencoba baik-baik karena ada maunya. Tarsongone desina kaningat doi. Sadarong itpe ito. Tang masuk kumajonok iko. Hape raulo. Imana lari perjun. Kuasa lari ho bang. Olak ni rong itu perjanjian. Lalu yang berikut kesetiaan. Nah, ini yang paling penting nih. Kesetiaan dan kesucian. Kamu tahu kesetiaan akan bertahan ketika ada masalah. Kamu masih remaja pemuda. Tunjuk tangan. Masalahmu ada? Masalahmu ada? Yang tak punya masalah. Kau nggak usah bilang kau nggak punya masalah. Dari mukamu aja nampak. Muka bermasalah. Tapi ingat, tidak akan ada kesetiaan tanpa masalah. Tidak ada kesetiaan tanpa problem hidup. Tidak ada kesetiaan kalau tanpa pencobaan. Kalau kesetiaan rusak, begitu masalah ada, berarti kesetiaan memasuk kesetiaan duniawi. Aku hanya mau akrab samamu selagi saya diuntungkan. Ketika kamu harus ditolong, saya akan hilang tanpa jejak. Ini kesetiaan. Lalu dalam pelayanan ini seperti apa? Bilang seperti ini adik-adik sekalian. Siapapun tak bisa melarang saya untuk menjadi anak pelayanan. Saya mau setia. Karena akan banyak nanti yang mempengaruhi kamu. Gak usah lah gereja. Jangan bang, gak bisa. Doca. Ayolah dikisipin surlah. Enggak bang, saya harus pelayanan. Aku beli nanti goreng. Iya bang. Kalau goreng apa tah kesetiaan. Sama seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya. Ketika dia diancam, dia akan dibakar dan dibunuh kalau tidak menyembah patung berhala. Tapi Daniel dan kawan-kawannya bilang apa? Kalau Tuhan mau saya dilepaskan, saya akan lepas juga dari hukuman ini. Tapi kalau Tuhan pun tak mau melepaskan saya dari hukuman ini, saya tidak akan menyembah patung berhalamu. Luar biasa. So dari muda kau mengenal kesetiaan itu. Pada akhirnya kau ada di gereja bukan karena siapa-siapa, bahkan bukan pengaruh ayah ibumu. Bukan karena disuruh-suruh, tapi kau karena kamu sudah setia. Yakinlah, kesetiaan itu ada memang masalahnya. Pasti kau diganggu, pasti kau dibujuk, pasti kau kadang diejek. Ya para pelayan ya, pemain gitar, konduktor. Saya dari SMP sudah martak ya. Mama saya juga sampai akhir hidupnya lah partak di AKBP. Saya dari SMP sudah partak. Ketika tak saya salah-salah,
Saya dengar sendiri tuh kata-kata anggota remaja Napa Sebulung pada saat itu. Mau saya bawa nian nang patiki mana sih? Anggap besar rock, poki gondongan rokan. Tapi tidak bisa. Kalau yang di sampingmu saja bilang nanti begitu, bilang sama dia, kesetiaanku ada bukan karena kamu. Ketika kau diejek, ketika kau dibilang begini-begini, atau bahkan ketika kau dihina dan keluargamu, bilang sama dia, tak ada kesetiaan yang teruji tanpa cobaan seperti kamu, tanpa cobaan seperti yang kamu katakan. Lalu yang terakhir, kesucian. Teman-teman, Allah itu suci. Kesucian ini adalah ruang lingkup kehidupan kita. Maka dalam bahasa Inggris kesucian ini disebut holy living. Ada keterpisahanmu, ada keterpisahan kita dengan dunia dan segala keinginannya. Itulah hidup kesucian. Dan lebih jauh, kesucian itu juga ada dalam dirimu. Ingat, dulu manusia suci, tapi datanglah dosa, Adam dan Hawa akhirnya hanyut. Dan kita dirusak oleh dunia dan segala keinginannya. Teman-teman, itu juga bisa terjadi dengan kita. Maka bertahanlah, menjaga kesucian hidupmu sampai kapanpun. Baik waktu remaja, baik Napa Sebulung, mahasiswa, bapak mama, kakek-kakek, nenek-nenek. Kau adalah orang yang tidak mau bersatu dengan dunia dan segala keinginannya. Saya sering ibaratkan begini. Andai minyak makan itu dibikin ke air, mereka bersatu tidak? Mereka bersatu tidak? Tidak. Harus begitu. Kau memang ada di dunia, tapi dunia dan segala keinginannya kau harus bisa berpisah. Seperti minyak dan air yang tidak mau bersama-sama. Maka katakan sekarang, saya tidak bersama dosa lagi. 3 ya. Teman-teman, aku pun tahu, saya yakin Tuhan pun tak heran kalau kau jahat. Tapi Tuhan menangis kenapa jahat terus. Tuhan pun tak heran kalau kau pernah berbohong. Tapi Tuhan akan menangis kenapa berbohong terus. Tuhan pun akan maklum ketika suatu saat kau khianati orang tuamu. Tapi Allahmu juga menangis ketika anak-anak muda sampai detik ini tetap menyakiti dan mengkhianati keluarga dan ayah ibu. Jadi holy living di sini lebih saya arahkan berpisah dari segala dosa. 3 ya, berpisah. So katakan begini, biarkanlah masa lalu itu misalnya dosa. Bilanglah, selamat tinggal masa lalu, selamat datang sesuatu yang baru. 3 ya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kehadiran kami. Kiranya Tuhan memberkatinya kepada kami supaya kami dikuatkan untuk melakukannya, terutama untuk mengimani itu di dalam nama Kristus. Amin.